Halo, selamat malam. Saya Sofyan Hadi. Pada malam hari ini saya akan memberikan presentasi mengenai kasus Aqua versus Le Mineral pada perspektif etika bisnis. Baik, sebelum kita melanjut pada bahasan utama, alangkah baiknya kita mengenal satu sama lain brand dari Aqua dan Le Mineral. Untuk pertama, kita mulai dari Aqua. Aqua adalah pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia sejak tahun 1973. Dikenal karena kualitas dan kesegarannya, Aqua terus berinovasi untuk memberikan air berkualitas tinggi. Dengan kampanyenya yang berfokus pada kesehatan dan lingkungan, Aqua menjadi pilihan terpercaya bagi jutaan konsumen di Indonesia. Dua, Raya mineral. Raya mineral membawa kesegaran dari sumber alami. Dikenal dengan kandungan mineralnya, raya mineral cepat populer berkat pendekatan modern dan energik. Merek ini mengajak konsumen merasakan manfaat kesehatan dari air mineral alami, menjadikannya favorit di kalangan generasi muda. Baik, kita langsung ke bahasan utama, yaitu kasus Aqua versus Le Mineral. Kasus kontroversial pada tahun 2017, kasus persaingan panas di pasar AMD, air minum dalam kemasan di Indonesia, khususnya tahun 2017, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU menyatakan Aqua bersalah atas praktik anti persaingan. Aqua dituduh menghalangi distribusi Le Mineral, pesaing baru yang cepat naik daun di pasar air minum dalam kemasan ini. Dalam hal ini, pentingnya etika bisnis. Tindakan Aqua ini melanggar prinsip persaingan sehat yang seharusnya memberikan peluang bagi setiap produk untuk bersaing secara adil dan terbuka. Kasus ini menjadi sorotan utama dalam industri, mengingat semua perusahaan akan pentingnya etika bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha. Baik, di slide ini persaingan sehat versus praktik anti persaingan. Persaingan sehat. Persaingan sehat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pada produk yang dipasarkan. Ketika perusahaan bersaing dengan adil, mereka terdorong untuk terus berinovasi, memperbaiki produk mereka agar tetap relevan dan tetap menarik bagi konsumen. Hal ini menghasilkan produk yang lebih baik dan layanan lebih unggul di pasar. Persaingan sehat selanjutnya adalah selain itu, persaingan sehat memberikan pilihan lebih banyak dan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen. Dengan banyaknya opsi yang tersedia, konsumen dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Persaingan ini juga membantu menekan harga, tidak adanya monopoli dalam hal ini, membuat produk berkualitas lebih terjangkau bagi seluruh orang ataupun konsumen dalam hal ini. Bahasan kedua adalah praktik anti persaingan. Aqua dinyatakan bersalah oleh KPPU karena menghalangi distribusi rem mineral. Keputusan ini muncul setelah investigasi yang menunjukkan bahwa Aqua melakukan praktik anti persaingan untuk menghambat pertumbuhan pesaing baru di pasar air minum dalam kemasan, dalam hal ini Le Mineral. Praktik anti persaingan. Tindakan ini merusak pasar dan mengurangi pilihan konsumen,
Melanggar prinsip persaingan adil dengan menghalangi distribusi rem mineral, Aqua membatasi batas akses konsumen terhadap produk alternatif yang pada akhirnya dapat mempertahankan harga tetap tinggi dan mengurangi inovasi dalam industri. Hal ini dilakukan oleh Aqua yang tentunya pengen menjadi tetap nomor satu. Oke, slide berikut ini adalah membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Definisi. Perusahaan besar harus mendukung praktik bisnis yang etis, termasuk mematuhi aturan hukum dan mempromosikan lingkungan bisnis yang sehat. Pada kasus Aqua ini, Aqua dinyatakan bersalah karena menghalangi distribusi rem mineral, melanggar prinsip persaingan sehat, dan tidak mendukung ekosistem bisnis yang sehat. Hal ini menekan pentingnya mendukung praktik bisnis yang etis dan mematuhi aturan hukum untuk menjaga keadilan pasar dan kesejahteraan konsumen tentunya. Kemudian pesan utama dalam kasus ini adalah tindakan Aqua melanggar prinsip persaingan sehat, menyoroti pentingnya etika bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi dalam menjaga keadilan pasar dan kesejahteraan konsumen. Baik, slide selanjutnya berikut ini membahas tentang integritas dan reputasi. Pentingnya integritas. Integritas dalam bisnis sangatlah penting karena menciptakan hubungan yang kuat dengan konsumen dan mitra bisnis. Dengan mempertahankan standar integritas yang tinggi, perusahaan dapat membangun kepercayaan yang kokoh dari investor dan memangku kepentingan lainnya. Hal ini membantu memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan transparan dan kompetensi yang pada gilirannya memperkuat reputasi perusahaan dan mendukung pertumbuhan pada jangka yang panjang. Dampak dari kasus Aqua. Kasus Aqua melanggar prinsip persaingan sehat dengan menghalangi distribusi rem mineral yang telah berdampak signifikan pada reputasi perusahaan tersebut, khususnya Aqua. Tindakan ini tidak hanya merusak reputasi Aqua, tetapi juga menurunkan kepercayaan pasar terhadap integritas dan komitmen perusahaan terhadap oh, prinsip persaingan yang sehat. Dalam konteks ini adalah kepercayaan konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap Aqua dapat mempengaruhi secara negatif, mempengaruhi citra perusahaan pada jangka panjang. Baik, slide berikut ini adalah kepatuhan hukum. Pada kasus ini, kepatuhan hukum terhadap regulasi adalah dasar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Perusahaan apapun, dalam kasus ini adalah tentunya Aqua. Dan semoga Lemonade pun tidak melakukan hal yang sama. Kasus Aqua melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran ini dapat berdampak buruk pada tata kelola perusahaan. Tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, Aqua juga menghadapi risiko merosotnya tata kelola perusahaan yang baik yang dapat merusak reputasi mereka dalam jangka panjang. Ini menunjukkan pentingnya bagi perusahaan untuk tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga mengintegrasikan praktik-praktik yang mempromosikan persaingan sehat dan integritas bisnis. Baik, dampak dari kasus ini pada konsumen tentunya adalah konsumen mengalami kerugian, seperti terbatasnya pilihan produk dan pemeliharaan harga tinggi merupakan hasil dari praktik bisnis yang kurang memperhatikan kepentingan konsumen.
Dalam konteks ini, etika bisnis mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak setiap keputusan terhadap konsumen. Hal ini tidak hanya tentang keuntungan semata, tetapi juga memberikan nilai terbaik bagi konsumen. Etika bisnis memainkan peran krusial dalam menjaga kesejahteraan konsumen dan mendukung persaingan yang sehat di pasar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas, tetapi juga menjaga hubungan yang positif dengan konsumen dan mempromosikan inovasi di industri. Baik, pada slide terakhir yaitu kesimpulan yang bisa diambil dari kasus Aqua versus Lem Mineral. Satu, persaingan yang adil. Perusahaan harus bersaing secara fair tanpa menghalangi pesaing, memungkinkan inovasi dan kualitas produk yang lebih baik. Dua, tanggung jawab sosial. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak positifnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Tiga, integritas. Perusahaan harus bertindak dengan jujur, adil, dan transparan untuk membangun kepercayaan konsumen dan pemangku kepentingan. Empat, kepatuhan hukum. Perusahaan harus mematuhi semua regulasi dan hukum yang berlaku untuk menjaga operasi bisnis yang syah. Dan kelima, fokus pada konsumen. Perusahaan harus mendengarkan dan memahami kebutuhan konsumen untuk memberikan produk dan layanan yang bermutu dan berkualitas tinggi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi di malam hari ini. Terima kasih telah setia menonton video saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.